Aku udah bilang sama kamu aku nggak suka. Tasya, kamu selalu balik untuk dia. Diam kamu. Cuman aku yang paling tahu apa yang paling pantas buat kamu. Web series ini tuh menceritakan tentang seorang remaja wanita yang memiliki kesalahan untuk memilih sesuatu. Dia nggak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Sehingga berpengaruh terhadap karirnya, terhadap keluarganya, terutama terhadap percintaannya. Web series yang kita bikin ini memang ide daripada Anggisnya sendiri. Daripada kita bikin campaign yang sudah biasa, ini saya menyetujui kalau campaign lagu Tutup Hati itu dibuat dalam bentuk web series. Ya udah, karena banyak teman-teman juga dari Silur Barong, dari Dan Film itu juga sangat mendukung. Ya udah, kita bikin sekalian. Biasanya kan web series itu kan udah ada scoringnya dari single-single musik gitu. Tapi ini justru web seriesnya itu untuk mendukung musik videonya gitu. Di Bali belum banyak metode yang seperti ini gitu loh. Maaf ya sayang, alarmku mati. Mana handphonemu? Jadi di web series ini lebih menceritakan detail apa yang terjadi, kayak dari masa senang sampai masa sedihnya mereka, yang bakal yaitu jawabannya itu ada di lagu selanjutnya. Dan 341 sin 21 take 1. Action. Apa sih mama? Aku mau lepas dari kamu. Karakter Anggis di tahun ketiga ini itu polos, terus lugu, nggak punya tetap pendirian, jadi kayak masih kebingungan, kayak nggak punya satu tujuan gitu. Jadinya apapun impian yang dia ingin capai itu terhalangi dengan keraguan-raguannya dia. Jadi kayak disuruh apa, dia malah hidupnya dia itu diatur sama orang. Itu mau-mau aja gitu sih. Action. Kamu kok selalu bilang kalau kamu bakal buat aku senang. Pacarnya Rama yang nurut sama Rama awalnya, dia tuh suka banget sama musik, tetapi ditentang sama Rama. Ya Anggisnya awalnya kayak iya aja, tapi makin lama Anggisnya mulai berpikir juga mungkin ya, kayak masa gue diginiin mulu, jadi akhirnya dia speak up gitu. Kalau aku lihat kebanyakan remaja ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia akan lebih update, entah itu stylishnya, entah itu gaya rambutnya, tapi dia karena tidak ada teman sama sekali, jadi dia lebih ke kudet tapi tetap fancy gitu, karena memang latar belakangnya memang dia orang berada sebenarnya. Nah, apa jadi pulang kan besok? Menurutku sih Anggis lah orang yang kuat karena dia bisa tahan dengan sifat si Rama yang sangat posesif gitu. Oh my god, beda banget sama yang aslinya. Ya, beda banget. Aslinya agak lebih ceria. Ya, lebih happy, gaul. Belum kelar bacanya. Karakter Rama itu dia pacarnya Anggis, terus dia itu sayang banget sama ceweknya, tapi ends up dia itu jadi posesif terhadap ceweknya sendiri, dan posesifnya itu tuh kayak sampai bentak-bentak, terus maki-maki, dan ya pokoknya Anggis tuh cuma milik dia dan dia yang berhak nentuin Anggis tuh ntar ke depannya kemana. Gak ada audisi ya guys? Aku udah bilang sama kamu aku nggak suka. Terus selalu menghalangi Anggis di setiap langkahnya. Jadi kayak Anggis itu milik Rama terus, nggak boleh dimiliki sama orang lain. Even sama orang tuanya juga jarang ngomong jadinya, jarang curhat juga sama orang tuanya. Jadi apa-apa kayak udah kesan itu kayak udah hidupnya ke Rama doang. Jadi kayak apa-apa ngelapornya, kalau di wajarnya itu kan kayak apa-apa ngelapornya ke orang tua. Malah Anggis nih ngelapornya ke Rama terus. Tadi pagi aku jemput kamu terus mama bilang kamu udah pergi duluan. Sama siapa? Dia lebih mendominasi di sebuah hubungannya dia, dan di pertemanannya juga lebih mendominasi gitu, lebih terlihat dibandingkan sekitarnya. Cowok-cowok ganteng di sekolahan yang punya banyak fans gitu. Bukan cowok yang suka selingkuh, bukan menurutku sih bukan itu. Dia hanya membutuhkan pelarian selain Anggis ketika dia ada masalah. Gimana ya? Ya idola di SMA-nya, cool, sombong,
keren tapi intinya keren ya. Geng Anggis kemarin tuh dari kesehariannya mereka tuh agak-agak mirip dikit, tapi mereka lebih jaim. Good luck ya, kejar mimpimu Gis. Kayak gitu, kayak nggak pernah nggak mereka gitu. Good luck kayak gitu. sebagai temannya Rama ya karakternya harus cool lah, ngacoin ke Rama gitu. Nah, aku tuh tempat curhatnya Rama. Cuman ya ada main-main dikit gitu. Karakter asli saya memang ojol, pekerjaan saya memang ojol, enggak lah. Aku dong sini dong. Oke, Ananta itu di sini adalah orang yang baik, orang yang sopan, orang yang berwibawa juga, namun tidak culun. Kamu harus yakin apapun yang kamu pilih, itu yang terbaik buat kamu. Karakter Mama sebenarnya baik banget, kalem, jauh banget dari aku. Aku soalnya orangnya tomboy banget, rock and roll, dan aku menjadi harus kalem kayak gitu ya. Agak gimana gitu. Kemarin Mama lupa cekin online. Hai, aku Ayusana Devi sebagai teacher di tahun ketiga. Dan kami dari Isi dan Pasar. Sebenarnya kan awalnya proses produksinya memang dari sinopsis dulu. Aku ada discuss dengan si Anggis gimana sih mau ceritanya musik video ini, oh tentang ini gitu kan. Kemudian aku translate kan, aku jabarkan lagi jadi sebuah alur gitu. Jadi ada pengenalan lagi. Terus habis itu ada klimaks dan konflik-konflik. Oke, di web series ini kita menggunakan kamera dari Fuji, yaitu Fuji X-T3. Untuk lensa sendiri kita menggunakan dua lensa, yaitu lensa zoom, lensa Fujinon, lensa 1855 dan lensa 55-135. Untuk gimbal atau movement shot, kita di sini dibantu dengan gimbal Ronin, kita menggunakan Ronin S. Lensa Fujinon itu kan cukup panjang nih ya, tapi kita bisa ngakalin gimana caranya supaya lensa itu bisa fit dengan DJI Ronin S, dan kita bisa dengan cepat juga dari Ronin kita harus pindah ke tripod, dari Ronin kita harus pindah ke slider, satu dari Ronin kita harus pindah ke dolly. Untuk kamera Fuji sendiri itu udah keren sih sebenarnya, kita bisa record internal 10 bit. Tapi di sini saya tetap menggunakan Atomos Ninja V untuk record eksternal. Jadi saya tetap menggunakan ProRes, record eksternal 10 bit juga. Web series ini kita syuting, kita record dengan 4K. Jadi kita menjaga semua kualitasnya semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari kamera ini, dari hardware-nya langsung. Saya ingin melaporkan bahwa saya memegang isi filenya itu sampai 16 tera ya. Jadi mengantisipasi teriknya matahari bohongan ada dua. Ini kita pakai lighting 2000, 1000, 1000, 2000. Karena ini kan ada warna hijau, biar nggak di sini di dalamnya nggak masih. Yang pertama untuk recordernya kita pakai Zoom F8, untuk wireless mic-nya ada kita pakai Sennheiser, Rode Link, Boya sebagai transmitter audio dari recorder ke kamera dan ke director, sama clip on, dan kita pakai juga boom lengkap dari stick, fullnya sampai yang di dalam. Mic on, clip on yang paling banyak, konjen dan koloni. Yaitu ada di rumah sakit. Di sana kita ada set tempat tidur untuk pasien, pokoknya properti yang ada di rumah sakit. Habis itu lanjut di rumah Anggis, pokoknya set yang kita bangun di sana berupa ruang makan.
divisi artistik itu mengangkat meja makan yang sangat berat sekali. Jadi ruang di sana tempat aslinya adalah ruang makan. Ruang makan kita pindah, kita buat set seperti ruang tamu. Helm itu kita branding sendiri, buat sendiri dari nama ojol ini sendiri. Jadi di sana kita cuma nyiapin es krim aja sebenarnya. Karena es krim harus continuity, jadi setiap esnya itu cair kita ganti dan lumayan. Karena es krim kan gampang cair, kayak hati saya gampang cair. Iya. Kita ada set di sekolah, dan di sekolah ini lumayan berat karena kebetulan di sana kelas sudah libur, jadi meja-meja sudah dirapikan sama pegawainya. Jadi kita benar-benar harus nata lagi seperti kelas dia kala. Jadi di kantin itu udah rapi, dagang-dagang udah tutup, meja sudah dirapikan. Jadi kita benar-benar ubah lagi set kantinnya, kita nata meja, kita buat masakan sendiri, buat minuman sendiri, bawa alat-alat dari rumah sendiri untuk membuat set kantin yang sebenarnya. Buku di sana kita cuma minahin buku sama bawa beberapa properti buku kayak Dilan sama Milea. Di lapangan basket kita cuma nyiapin bola aja sebenarnya, karena lapangan udah ada, kursi udah ada. Ya, teman. Ada wardrobe seragam sekolah. Dia tuh pakai outernya tuh sweater warna merah. Jadi kenapa digambarkan di scene pertama dia harus pakai itu? Kayak menggambarkan Anggis ini kayak masih ceria. Ada Rama yang pakai sweater kuning. Jadi menggambarkan si Jojo ini kayak berani tapi malu-malu gitu. Lanjut episode 2 tuh ada yang pakai jaket jeans. Kedua-duanya tuh pakai jaket jeans. Jadi ingin menampilkan kalau orang pacaran tuh couple-nya seperti itu gitu. Yang buat beda sih waktu Anggis yang berangkat ke audisinya itu, rambutnya lebih curly bagus karena kan udah mau berangkat. Sama aku pakein sweater pink sama rok dan sepatu warna coklat dan tas clutch kotak gitu. Tara, is it Korean? Makeup awalnya dia tuh Korea banget, jadi sekarang kita buat ini bukan Anggis gitu. Jadi kayak pemilihan lipstiknya kita pakai nude, lebih natural, nggak kayak Korea banget gitu jadinya. Rambut kan awalnya si Anggis tuh kayak curly banget tuh rambutnya anaknya. Dari kesehari-hariannya si Anggis, jadi kita bikin stylist rambutnya tuh nggak terlalu curly banget. Jadi kita buka dulu tiangnya, terus kita pasang. Iya. Untuk hari ini saya benar-benar di-push hari ini harus mengurus 30 ekstra sekaligus. Kayaknya sih ini pertama kali Anggis untuk acting gitu, tapi dia anak yang semangat untuk bisa mengerjakan hal-hal yang baru gitu. Aku pun juga berdiskusi dengan dia, kayak misalkan sedihnya tuh yang kayak gimana sih yang dirasain. Aku juga banyak banget kasih referensi ke Anggis gitu. Kalau reading kesusahannya sih awalnya doang kan, kadang-kadang waktu kalau baca teksnya doang waktu itu kayak kurang ngerti apa sih maksudnya. Terus kalau udah reading ketemu Ayu langsung dijelasin kayak oh ini gini ini moodnya, jadi kayak sekali nyatet jadi lebih ngerti. Terus tambah lagi ada lawan pemainnya juga kan reading ikut juga, jadi lebih lama-kelamaan lebih mudah aja sih. Nggak perlu ikut audisi kayak gini lagi. Cuman aku yang tahu yang pantas buat kamu. Aku kan dari reading tuh dari tanggal 1 sampai readingnya ada 4 hari. Jadi kayak di reading tuh benar-benar harus pretend si Anggis ini emang bener pacar gitu. Jadi kayak ya karena Anggis juga masih kecil jadi terus pasti kayak nggak mau kayak gitu. Jadi kayak tapi untungnya pas di shoot dia emang bagus juga kayak gitu. Jadi aku juga nggak susah buat tektokannya sama dia juga. Banyak banget sebenarnya yang shot-shot aku udah discuss sama DOP untuk ngambilnya dari sudut ini, dari sisi ini, tapi ternyata pas waktu take
banyak banget shot-shot yang nggak bisa diambil dengan terpaksa. Aku harus mengkompromi itu, tapi kita discuss lagi tim sutradara dengan tim DOP untuk oke, akhirnya kita deal untuk ngambil shot ini gitu. Tapi tanpa menghilangkan maknanya ya, maksudnya tanpa merubah maksud daripada shot itu, karena setiap shot walaupun ini hanya web series, aku pikir semua penuh makna, semua penuh maksud untuk membangun mood sih. Ini sebenarnya banyak. Ini adik kelas. Pengalaman seru tuh perbanyaklah receh di proses produksi, maka bahagialah syuting gitu. Gimana audisinya? Scene yang paling ribet dan paling berat menurut Anggis adalah scene yang cium kening. Udah kenal sih ya, tapi kan kayak aneh aja gitu, tiba-tiba itu adalah hal yang baru menurut Anggis. Jadi itu kayak, oh berarti Anggis sudah dewasa. Beban banget deh kayaknya. Emang beban banget, nggak suka. Terpaksa ya guys. Mamaku cuma Apa? Pengen tenar? Terus akhirnya kamu ninggalin aku, terus lupain aku? Marah-marahnya itu harus kelihatan marah-marah, oh dia benar-benar benci sama musik dan nggak ngedukung sama sekali pacarnya untuk di musik. Jadi yang aku paling suka pas yang marah-marah itu di mobil sama di sekolah. Gimana marah tapi nggak lebay, jadi nggak kelihatan, tetap natural tapi tetap meledak-ledak kayak gitu. Ketahuan. Halo. Pak Bros, kami menghormatimu. Kayak tadi pas nyetir. Oh iya. Nyetir itu ya. Itu seru capek tapi Panasan juga di mobil. fokus Gus Wira, fokus. Kalau ke sih pas main basket lebih keren. Iya, itu keren sih. Kita syuting di Kutub Utara, bicara sangat sejuk sekali. Wih, keren. Dikit kali sampai gemeteran nih. Kita hari ini bakal benerin listrik di rumah sakit hari Sabtu. Sarapan kita ada nasi dan lauk yang menyehatkan. Sangat bagus guys. Gimana nih guys? Siang kalau dekat jalan pasti suara motor lewat pasti kedengeran, apalagi yang pakai motor knalpot. Kalau syuting malam dia lebih silent, tapi pasti suara binatang pasti lebih keluar sana, kayak jangkrik, tokek. D327 1942 tek 1. Performa para talent waktu di awal 100%. Mereka semangat banget walaupun kita kru call jam 4 pagi gitu, kayak si Anggis dan si Jojo. Semangat. Masih kuat syuting? Ah? Masih kuat syuting? Masih, walaupun tidur cuma 2 jam nggak apa-apa. Good morning. Sekarang syuting hari ke? Hari keempat saya. Kalau Anggis pinter sih dia acting mungkin emang bakat dari lahir dia mungkin kali ya. Udah punya teman kamu ya? Jojo mungkin karena dia udah pengalaman, dia sudah mulai bisa mengontrol diri lah ya, terutama pada emosinya. Dia moodnya dia. Scene ini untuk mood yang ini, karena kan memang kita acak ya. Kalau misalkan di film kan nggak bisa yang harus dari scene 1 sampai scene terakhir. Jadi kita acak, jadi moodnya mungkin mereka akan berubah-ubah gitu. Jadi itu yang harus kita jaga sih. Tapi
So far mereka bisa mengikuti si Jojo dan si Anggis ini. Jaga kondisi, jaga emosi, ya sistemnya have fun, oke? Kak Ayu ngedarah Anggis tuh sangat detail, sangat clear, terus tegas juga. Di set itu udah kayak mamah untuk semua di sini. Ngedarahnya tuh lebih ada rasa gitu loh, kayak lebih kelihatan penyayangnya. Terus kalau udah lagi gitu tuh serius banget. Ininya kesini. Ayo fokus sayang. Tahu sih. Aku lagi. Kalau menurut aku sih Kak Ayu tuh sutradara yang santai gitu. Jadi kayak dia maunya kayak gini tapi dia ngomong ke kitanya itu nggak yang kamu harus gini, tapi lebih santai dan kita juga gampang nerimanya dan tetap dikoreksi sama beliau. Mereka treat aku juga dengan baik dan dengan santai, terus nganggapnya kayak teman. Terus kita juga bercanda bareng. Dan ternyata banyak yang seumuran juga. Jadi kayak kirain, wah udah pada tua-tua, ternyata masih muda dan sama umurnya gitu. Jangan, kita damai. Lebih kayak detail sih, apalagi DOP-nya keren. Saya fansnya si DOP, si Kak Den, saya ngefans. Saya dukung 100%, recommended. Aku dukung kamu 100%, oke? Bagus banget, clear gitu, jelas harus ngapain. Tempatnya gaul. Ini kita perjuangan, meskipun lelah tapi kita having fun gitu. Dari kru sih keren banget sih mereka. Mereka tuh memaksimalkan hari per hari gitu loh. Aku yakin tiap divisi itu pasti ngingetin krunya biar semangat, terus biar speednya juga dipercepat. Saya salut sekali sama tim dari Dan Film, teman-teman di Silur Barong yang penuh dengan semangat, tidak pernah mengenal lelah. Bangun dari jam 3 pagi sampai jam 12 malam syuting, itu mereka masih tetap semangat. Dan saya lihat mereka tuh sangat kompak dan semuanya kocak. Tahun ketiga, sukses! Sukses! Web series ini cukup relatable, jalan ceritanya, jadi banyak banget kalangan yang bisa menikmatinya. Jadi tidak hanya remaja tapi dewasa atau misalkan anak-anak SMP pun masih oke sih. Web series ini juga membawa pesan kalau kita tuh harus mencintai diri sendiri, jangan sampai orang lain menghancurkan apa yang kamu inginkan. Love yourself first. Beda dari yang lain, terus ini dikerjakannya juga dengan sepenuh hati dari kru, talent, support talent, pokoknya semuanya itu totalitas benar-benar di sini dan pasti hasilnya memuaskan. Ini merupakan web series pertama yang mungkin diproduksi oleh kreator-kreator muda yang ada di Bali dan semuanya krunya kru lokal semua, based in Bali semua. Jadi saya pikir ini bakal menjadi cerita yang menarik. Kita para sinematografi di Bali memiliki sebuah kreativitas yang sama dengan teman-teman di sinematografi di luar Bali. Jadi web series ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada dukungan dari Puji Film Indonesia, ada dari Sinar Foto, dan Puji Shop ID. Support juga dari Holy Land, ada support dari Ulam Ayu Sanur. Terima kasih juga buat Plaza Renon. Terima kasih banyak untuk Koloni. Terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Arisanti. Terima kasih juga kepada Gandhi Memorial Intercontinental School. Shot terakhir sudah terselesaikan, sudah terbayarkan. Good. Split pada 45, scene 9, shot 1, take 1. It's alright.